Baik, pada video ini kita akan mencoba mengkonfigurasi suatu jaringan yang sederhana untuk belajar bagaimana cara membuat jaringan cloud computing. Nah, di sini alat yang kita gunakan hanyalah software ya atau perangkat lunak yang fungsinya nanti untuk melakukan virtualisasi sistem operasi. Nah, software yang kita gunakan bernama VirtualBox. Jadi teman-teman silakan pilih VirtualBox atau aplikasi sejenisnya ya untuk melakukan virtualisasi. Nah, karena virtualisasi ini sangat menghemat biaya dan kita juga bisa dengan cuma-cuma ya menginstal sistem operasi yang kita pilih. Nah, setelah kita menginstal VirtualBox-nya, maka kita harus menginstal sistem operasinya. Nah, sistem operasinya di sini yang kita gunakan sebagai server ya, contohnya sebagai topologi seperti ini. Saya memilih Ubuntu server, sedangkan untuk kliennya di sini saya memilih Windows XP. Nah, kenapa saya memilih dua sistem operasi yang cukup lawas ya? Karena dua sistem operasi ini tidak banyak memakan resource ya, atau sumber daya sehingga komputer kita tidak akan mengalami yang namanya lag ya atau eh, lambat ya dalam melakukan pengoperasian. Nah, nanti kalau sudah terinstall ya, pastikan seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini ada dua ya, ada Ubuntu Server dengan versi 18 ini kurang lebih keluar pada tahun 2018. Kemudian ada Windows XP ini ini cukup lama sekali ya, pada tahun 2000-an atau 2003-an. Nah, untuk instalasi Windows Server, kalau teman-teman belum bisa ya atau belum pernah mencoba sama sekali, nanti silakan teman-teman menuju link yang saya sertakan pada bagian deskripsi video ini. Nah, di situ ada tutorial cara menginstal Ubuntu Server versi 18 di VirtualBox. Nah, setelah ini dijalankan, pastikan teman-teman ya melakukan konfigurasi pada jaringan pada bagian jaringan ya atau network. Kita pilih setting ya, tapi keadaannya harus mati dulu ya di sini, jangan running. Kalau saya kan sudah jalankan, kalian harus keadaan mati dulu atau power off. Nah, pada bagian network, nah di sini biasanya pada bagian attach to ya, biasanya untuk pengaturan awal itu bukan bridge adapter tapi NAT. Nah, silakan teman-teman ganti untuk jaringannya menjadi bridge adapter. Tapi teman-teman juga harus terhubung ya dengan satu jaringan yang sama. Contoh, kalau teman-teman di rumah menggunakan jaringan wireless ya, itu menggunakan jaringan yang sama. Tapi kalau teman-teman nggak punya wireless, teman-teman bisa melakukan tethering ya atau eh, menggunakan jaringan handphone teman-teman. Oke, untuk yang Windows XP juga sama ya. Ini harus jaringan yang bertipe bridge ya. Pada bagian network kita pilih biasanya NAT, kita pilih ke bridge. Nah, jika sudah terunning, nah di sini silakan teman-teman eh, lihat ya di bagian layar di sini yang sebelah kiri ada server, yang sebelah kanan ada klien. Nah, yang server ini yang Ubuntu, sedangkan yang klien ini yang Windows XP. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk mengetes apakah jaringan ini bisa saling terhubung. Nah, caranya teman-teman bisa melakukan pengujian dengan ping ya. Nah, ping itu merupakan alat bantu untuk mengetes suatu jaringan. Nah, sekarang teman-teman silakan beralih ke bagian Linux server. Nah, di sini saya sudah mencoba sebelumnya. Sekarang kita coba dari awal lagi ya. Misalnya ini kita exit dulu ya, atau kita keluar dulu. Nah, biasanya teman-teman kalau saat menjalankan Ubuntu server, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan diminta untuk menginputkan nama usernya. Nama nama usernya ini dibuat atau didapatkan pada saat instalasi Ubuntu server. Nah, di sini saya contohkan. Kemudian jangan lupa ya, passwordnya harus sama pada saat instalasi. Jadi kalau teman-teman pada saat instalasi passwordnya salah-salah dan sekarang lupa, nah itu silakan teman-teman install ulang lagi ya. Ya walaupun ada caranya. Tapi kalau teman-teman bingung silakan install ulang lagi aja supaya lebih cepat prosesnya. Oke, sekarang kita clear dulu layarnya. Kemudian kita cek dulu berapa IP yang
didapatkan dari jaringan wireless ya atau tethering teman-teman. Kita gunakan perintah if kemudian config. Nah, ini perintah untuk memeriksa ya IP yang ada pada komputer kita. Kalau di Linux. Nah, di sini IP-nya 192.168.0.107. Nah, kemudian kita juga akan mengecek kembali pada bagian yang kliennya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah command prompt ya. Nah, seperti ini, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita gunakan perintah if atau ip ya. Kalau di Linux namanya if, kalau di Windows namanya ip. Kemudian untuk config-nya sama. Nah, di sini kita juga mendapatkan IP 192.168.8.108. Nah, jadi antara server dengan klien itu memiliki jaringan yang sama ya, atau subnet yang sama, atau analoginya itu bisa digambarkan dia sudah satu gang yang sama ya, atau satu RT atau RW yang sama, sehingga bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeping dari klien ke server. Caranya ping, kemudian kita tuliskan berapa IP pada server. 192.168, kemudian 8, kemudian 107. Nah, kita enter. Nah, kalau keterangan replay berarti sudah terhubung ya, atau sudah nyambung. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Ubuntu server. Kita ping yang si kliennya. Ya, ingat ya, harus ngeping ke tetangganya ya. Atau ngeping dari klien ke server atau server ke klien. Nggak boleh ngeping ke diri sendiri. Kalau ngeping ke diri sendiri pasti connect gitu ya. 192.168, kemudian 108. Nah, seperti ini. Maaf, di sini kurang ya, harusnya 8. Nah, seperti ini. Nah, pastikan teman-teman pada saat pertama kali ngeping ini nggak akan terjadi seperti ini ya kalau dari server ke klien. Kenapa? Karena di kliennya itu terproteksi ya atau dilindungi dengan adanya firewall. Nah, silakan teman-teman pilih bagian control panel, kemudian pilih Windows Security, kemudian pada bagian Security Center ya, pada bagian paling bawah pilih Windows Firewall. Nah, pastikan keadaannya mati. Kalau seandainya on, ini tidak akan bisa ngeping ya. Kita kembali lagi ke sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Nah, maka akan menunggu ya. Ini artinya nggak connect nih. Kenapa? Karena datanya tuh udah sampai, tapi dijegat gitu ya, atau dijegal sama si firewallnya. Nah, gimana kalau seandainya kita matikan ya firewallnya? Nah, teman-teman bisa melihat di bagian kiri. Kemudian pilih bagian yang off ya, atau not recommended nih. Kemudian pilih OK. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di bagian Ubuntu server sudah replay ya, atau terhubung. Nah, itu adalah jaringan klien server dengan cara pengujian yang paling sederhana. Nah, sekarang kita juga akan menginstal salah satu layanan atau service ya yang diberikan dari server ke klien. Nah, di sini service yang kita gunakan adalah remoting ya, atau meremote atau mengendalikan dari jarak jauh. Jadi intinya kita akan ngeremote ya si server ini menggunakan klien. Jadi kita mengendalikan si server dari klien gitu ya. Nah, untuk itu kita harus menginstal yang namanya protokol. Nah, apa itu protokol? Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu protokol, protokol itu adalah standar baku agar semua arsitektur ya atau perangkat lunak maupun perangkat keras itu bisa saling berkomunikasi gitu ya. Jadi ibaratnya protokol adalah media penghubung. Nggak hanya media, tapi sebutnya protokol gitu ya. Nah, di sini protokol yang akan kita gunakan adalah SSH ya. Nah, itu adalah protokol yang sudah di-encrypt ya, atau sudah dilindungi. Kalau yang lama disebutnya telnet. Nah, pastikan teman-teman sudah terhubung ke internet ya, bukan jaringan lokal, tapi jaringan internet. Nah, teman-teman bisa melakukan ping ke DNS Google atau ping 888 ya, seperti ini. Nah, kalau keterangan replay berarti teman-teman sudah terhubung ke internet ya. Nah, sekarang kita akan menginstal ya SSH server, tetapi kita harus mengupdate dulu yang namanya repository.
Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu repository, repository adalah gudang ya, atau tempat penyimpanan di mana kita bisa mengambil apapun yang kita butuhkan selama si repository itu eh, menyediakan gitu ya. Ibaratnya seperti lumbung lah gitu ya, lumbung padi ya. Kalau kita butuh padi ya kita tinggal ambil gitu ya ke lumbung. Nah, itu contoh yang sederhana. Berarti kita cek dulu ya, atau kita update dulu sudo apt update. Nah, ini untuk merefresh ya, atau menyegarkan koneksi dari klien ke repository atau ke lumbung padi tersebut. Kita enter. Oke, di sini ada kesalahan ya, harusnya sudo. Nah, nanti minta password lagi. Nah, sekarang dia akan terhubung ke repository yang namanya ID Ubuntu ya, atau ID archive ubuntu.com. Nah, ini repository lokal dari negara kita atau ID ya. Jadi dia ngambilnya nggak dari Amerika ya, tapi dari Indonesia. Karena kalau dari Amerika itu lama gitu ya jaringannya, karena melewati berbagai macam negara. Dan semakin jauh, maka semakin lama juga gitu ya proses update-nya. Oke, kita tunggu dulu ya sampai selesai. Nah, sekarang kita install yang namanya OpenSSH ya, atau SSH. Sudo apt, atau ini kita clear aja dulu ya, takutnya nggak kelihatan. Sudo apt install OpenSSH, kemudian dash ya, atau minus, kemudian open ya. Maaf, maksudnya server. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Apakah akan melanjutkan? Kalau teman-teman mau melanjutkan melakukan instalasi, silakan tekan tombol Y. Kalau tidak, silakan tekan tombol N. Kita pencet tombol Y aja ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk instalasinya. Sekarang kita akan mencobanya di klien nge-remote atau meremote ya, yang namanya Ubuntu Server ini. Silakan teman-teman ke Windows-nya, kemudian pilih bagian aplikasi putih ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Linux client ya, teman-teman nggak usah menggunakan putih. Teman-teman bisa menggunakan terminal atau konsol yang disediakan oleh Linux desktop ya, atau Linux client. Nah, di sini kita harus mengisi yang namanya hostname atau IP address. Nah, IP address siapa? IP address dari si server. Berarti kita masukkan 192.168 kemudian 8.107. Kemudian dia akan memberikan port otomatis ya, yaitu port 22. Kemudian kita pilih open ya. Nah, di sini ada pertanyaan, kita pilih yes aja ya. Kemudian kita akan melakukan login kembali ya. Loginnya sama seperti saat kita login pada server, karena memang kita akan meremote server gitu ya. Kita ketik, kemudian kita ketik passwordnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil nge-remote server. Nah, apa sih bedanya? Bedanya, kita bisa menggunakan perintah-perintah Linux server di Windows ini. Gitu. Kan kalau kita menggunakan perintah Linux di Windows itu kan nggak bisa ya, karena ya beda sistem operasi ya. Kemudian kita bisa melakukan clear ya, seperti ini. Kalau di command prompt ya, kalau di Windows itu bukan clear tapi CLR-nya. Coba ya, kita coba dulu. Kita ke command prompt, misalnya kita mengetikkan dir gini ya. Nah, ini mau kita hapus, kita gunakan perintah clear. Nah, di sini nggak mau. Kalau CLR dia mau. Kenapa? Karena eh, gini ya. Eh, nggak mau juga ya. Harusnya
Harusnya bukan clear ya, harusnya CLS. Bukan bukan clear tapi CLS. CLS itu clear screen ya. Saya sudah lupa lagi, sudah lama nggak pakai command prompt. Seringnya pakai terminal Linux, jadi lupa ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan perintah misalnya wo ami gitu ya. Nah, wo ami ini perintah untuk mengecek siapakah nama usernya gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan instalasi, misalnya kita mau menginstalasi apa nih? Kita misalnya mau menginstal yang namanya web server ya. Contohnya adalah Apache 2. Kita ketikkan perintah sudo pt install Apache 2. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu Apache 2 adalah web server yang biasanya teman-teman gunakan pada aplikasi XAMPP ya untuk menjalankan PHP gitu. Tapi di sini kita nggak bisa menjalankan PHP-nya karena PHP itu sendiri harus diinstal secara sendiri gitu ya. Jadi nggak menyatu dengan si Apache 2 ini. Apache 2 hanya menjalankan web server dan port yang digunakan adalah port 80 seperti itu. Nah, caranya kita bisa mengetes ya di bagian browser, kita ketikkan IP si server 192.168.8.107. Nah, ini ada keterangan Apache 2 Ubuntu default patch. Artinya, kita sudah berhasil menginstal Apache 2. Nah, seperti itu ya, teman-teman, cara mengkonfigurasinya cukup mudah kan? Nah, bagi teman-teman yang masih bingung cara menginstalnya, silakan teman-teman berikan komentar di bawah video ini atau bisa WhatsApp ke WhatsApp yang saya miliki ya, bukan WhatsApp yang ini. Ini adalah WhatsApp milik kampus. Baik, terima kasih ya tutorialnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.